Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen, rekan-rekan guru yang sudah berkumpul pada kesempatan ini. Setelah kita melakukan open class pertama, ya, kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu melakukan analisa terkait observasi yang telah dilakukan pada open class pertama. Jadi saya meminta masukan dari rekan-rekan semua terkait kegiatan pembelajaran di open class tersebut. Barangkali silahkan pada rekan-rekan yang mau memberikan hasil analisanya, hasil observasinya, dipersilahkan. Silakan Ibu Nana dulu. Ya, dari hasil observasi yang saya lihat tadi, yang kita lihat fokusnya ke siswa, ya, fokusnya ke siswa. Siswa itu walaupun di jam terakhir, walaupun di jam siang gitu ya, siswa alhamdulillah semangat ya, tetapi masih ada hanya sekelumit kecil ya, 1-2 orang saja siswa yang masih pasif di dalam kelompoknya gitu. Tetapi dominan sebagian besar siswa itu aktif dalam menyampaikan pendapat di setiap kelompoknya. Dan saya melihat kekompakan di kelompok 5 itu pada saat menuliskan konsep masukan dari apa permasalahan yang disampaikan oleh guru. Permasalahan itu tentang video tentang pelayanan prima. Di sana siswa menuliskan kesimpulan masing-masing dituliskan, lalu disampaikan atau dituliskan kembali di LKPD tersebut gitu. Nah, tapi masih ada 1 orang yang masih diam saja seperti itu. Tapi untuk sebagian besar di kelompok 5 itu aktif siswanya. Mungkin itu. Iya, terima kasih Bu Nanung. Selanjutnya dari Ibu Oyo, barangkali silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan saya terhadap, saya mengamati kelompok 4 ya. Pada dasarnya semua anak itu memahami ya tentang permasalahan yang ditayangkan dalam video 1 dan video 2. Nah itu. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan permasalahan yang ada di tayangan video tersebut ya. Bahkan sebagian anak-anak aktif untuk mengemukakan pendapatnya ya. Ada yang sambil mengemukakan pendapatnya kemudian ditulis lagi oleh salah satu anggota kelompok tersebut ya. Itu kelebihannya. Kemudian di samping kelebihannya ada juga kekurangannya. Nah, pada saat diskusi anak masih berfokus pada 1 orang ya, pada 1 orang, jadi menunggu. Dalam artian menunggu siapa dulu nih yang mau mengemukakan pendapatnya itu ya. Kemudian ada 1 orang anak yang hanya menyimak saja. Kemudian ada juga anak yang melamun sesaat ya, tapi pada akhirnya karena sebagian anggotanya aktif, akhirnya yang melamun itu ikut terbawa aktif kembali. Mungkin itu saja ya menurut hasil pengamatan saya dari kelompok 4. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Pak Iis, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengamati kegiatan open class ya, open class ini, saya mencatat beberapa kelebihan dan kelemahan. Ya. Di antaranya untuk kelemahan dulu barangkali di awal, karena mungkin siswa ini adalah siswa baru dari SMP ke SMK yang mungkin biasanya kalau di SMP itu pembelajaran tidak menggunakan media yang seperti itu, sehingga ada di antaranya siswa yang hanya fokus ke slide gitu, hanya fokus ke slide presentasi. Kelihatannya seperti dia hanya melihat apa yang ada di slide tanpa paham apa yang disampaikan. Itu dalam beberapa waktu seperti itu. Tapi memang lama-kelamaan ketika proses itu berjalan terus, akhirnya ya bisa ikut menyimak juga gitu, berbaur dengan rekan-rekannya. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua,
ketika dalam pembagian kelompok itu saya lihat antara satu dengan yang lain itu saling lempar gitu. Siapa yang menjadi ketuanya? Seperti itu tentunya mungkin ada rasa tidak percaya diri ketika ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok. Selain itu, saya melihat ada di salah satu kelompok, kebetulan kalau saya melihatnya tidak difokus dalam satu kelompok, jadi melihat dari beberapa kelompok yang artinya itu juga menjadi bahan perbandingan buat saya. Saya mendapatkan ada di kelompok 6 siswa itu yang seolah kayak bengong begitu, kayak ngantuk seperti itu. Ya, yang mungkin karena ya saya katakan tadi awal mungkin ya, karena sebelumnya belum ada guru yang mungkin menyampaikan materi dengan konsep dengan metode seperti ini. Nah, kelebihannya rata-rata semua peserta aktif dalam mengikuti diskusi. Ya, peserta memberikan kontribusi pendapatnya ketika diberikan tugas untuk mengamati, untuk menyimak dari video yang ditayangkan. Dan siswa sangat antusias dengan pembelajaran ini. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya tangkap dari hasil open class hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya mungkin dari Ibu Leya. Ya, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang tadi disampaikan oleh baik oleh Bu Nanu, Bu Oyo dan Pak Iskandar sebetulnya tidak jauh berbeda dengan catatan saya. Yang pertama, saya melihat bahwa siswa itu ketika awal Bumila menampilkan video itu ada rasa semangat muncul, sehingga ke depan kita harus berpikir bagaimana proses pembelajaran itu harus menggunakan media mau tidak mau, dan media itu tentu bervariasi kan. Salah satunya dengan video itu ternyata itu menarik sebetulnya. Pandangan siswa itu akan semuanya tertuju ke sana. Itu yang pertama. Yang selanjutnya tadi saya menarik melihat satu kelompok menentukan ketua kelompok itu dengan home pimpa gitu. Tadi kalau temuan dari Pak Iskandar katanya malah ada juga yang dia saling nggak mau gitu ya, saling melempar ke temennya gitu. Ada yang home pimpa gitu menentukan ketua kelompoknya itu. Ya memang sebetulnya ketua kelompok itu harus juga diberikan tugas bahwa dia nanti bisa memimpin diskusi, memberikan kesempatan ke semua anggota kelompoknya untuk giliran berbicara gitu. Jadi supaya diskusinya itu hidup gitu. Jadi jangan bicaranya itu kayak sembarang saja, tapi nggak apa-apa karena kan memang awal begitu ya. Nah selanjutnya juga ada juga yang siswa yang masih malu-malu, itu wajar lah, seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar bahwa karena peralihan ini kan kelas 10 dari SMP ke SMK begitu ya. Namun saya melihat juga siswa itu berani ketika menyampaikan pendapat di depan teman-temannya yang disebut dengan tutor sebaya. Di kelompoknya dia berani, tapi belum tentu ketika dalam kelompok besar itu terlihat ketika presentasi itu agak malu-malu mereka. Karena sudah banyak siswanya, tapi ketika kelompok kecil, nah itu terlihat mereka berani menyampaikan pendapatnya. Terus selanjutnya saya juga menemukan ada siswa yang asik sendiri gitu dengan handphonenya, walaupun mungkin dia tadinya saya lihat beberapa temennya itu kan dia lihat YouTube, memperjelas video dari Bella. Dia ingin memperjelas dengan kan ada di YouTube juga. Nah, tapi ada juga yang dia asik gitu. Satu orang siswa itu ada yang begitu. Terus juga memang betul yang disampaikan oleh Bu Nanu, tidak semua siswa terlibat aktif, pasti ada saja gitu ya dalam diskusi itu. Nah, tadi juga ada beberapa siswa yang mengumpulkan informasi dari internet tadi yang saya sampaikan. Ada juga yang menonton kembali di YouTube, melihat-lihat begitu ya, itu is okay gitu. Karena sekarang sumber belajar yang paling banyak digunakan salah satunya adalah internet. Saya menyebut internet itu sebagai perpustakaan dunia. Apapun ada di sana gitu dia. Google itu ada semua gitu ya. Nah, terus selanjutnya siswa itu kadang menyampaikan kata-katanya itu sedikit-sedikit gitu. Jadi kalimat itu kayak 2 kata, 3 kata ya gitu ya. Tapi ya saya melihat wajar sekali begitu. Dan mereka menggunakan bahasa yang sederhana. Saya dengarkan saya begitu, ini suaranya kecil sekali gitu ya, tapi pas dengarkan, oh ya udah bahasa gaul mereka, bahasa sederhana gitu kan. Itu sebetulnya luar biasa ketika mereka sudah mau bicara saja gitu ya, dalam konteks berdiskusi dengan teman-temannya, itu satu nilai lebih. Walaupun saya juga melihat kekurangan-kekurangan pasti ada saja. Terus juga betul yang disampaikan oleh Bu Nanu,
ini dilakukan di jam terakhir, tapi mereka masih semangat, gitu ya, semangat berdiskusi dengan teman-temannya. Terus ada juga siswa yang nggak tahu dia mengerjain apa gitu. Oke lah, itu catatan-catatannya. Terus nah ini yang menarik nih, saya sekarang menyoroti gurunya ya, saya memberikan apresiasi lah ke Bu Mela, tepuk tangan untuk Bu Mela. Luar biasa lah. Saya mencatat juga sebetulnya untuk untuk pembelajaran saya juga. Jadi sistematika mulai dari pembukaan gitu ya, kegiatan ini penutupnya itu dapat. Artinya apa yang dituangkan dalam RPP itu dilaksanakan, bahkan melebihi begitu dari yang ada di RPP itu. Dan itu boleh sekali mengeksplor guru itu gitu ya. Jadi melebihi dari yang di pedoman RPP itu sendiri gitu. Mulai dari mengabsen, berdoa, pemberian motivasi itu bagus sekali. Kan motivasi bisa dengan yel, ada yang SMK, bisa itu saya ini luar biasa. itu menjadi luar biasa bagi saya, semangat gitu lah. Ya. Terus juga Bu Mela ada mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Jadi memang materi itu harus kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari biar lebih paham gitu ya. Terus juga Bu Mela menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Cuma ada yang miss sedikit, Bu Mela tidak menyampaikan modelnya. Sayang sekali, langkahnya udah oke, mau dilakukan. Nanti anak-anak diskusi, nanti anak-anak presentasi, tapi modelnya. Ketika Bu Mela menyebut anak-anak, Ibu akan menerapkan model problem based learning. Ketika akan ada materi yang berbeda, mereka sudah ingat, oh nanti siga dulunya PBL siga gitu akan diingat oleh mereka gitu ya. Terus juga Bu Mela sudah bagus melakukan pengembangan materi dengan memberikan contoh-contoh yang kontekstual. Terus juga, nah ini nih masukan saja Bu Mela sedikit ya Bu Mela ya. Jadi memang ketika ada video itu jangan dulu disampaikan oleh guru. Tadi saya bisik-bisik dengan Bu Nadia, harusnya biarin aja dulu gini. Anak-anak coba ya. Ini videonya tentang apa coba kira-kira. Nanti kan Bu karena gak ada suaranya, nggak tahu kalian lagi ngobrol lagi apa, biarkan dulu gitu. Biarkan dulu, jadi ada pematif dari Bu Melanya. Nanti pandangan siswa itu dengan video itu akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Apa yang dia lihat akan berbeda-beda gitu. Si A bilang, itu teh apa ya ini? Nah itu Bu Mela sudah mengangkat awal gitu kan. Aduh ini sayang ini, gerak-gerak gitu. Aduh ya nggak apa-apa lah. Tapi artinya memang kita harus coba dulu memberi kesempatan. Artinya begitu. Memberi kesempatan kepada siswa itu untuk mereka berpikir. Kita nggak boleh underestimate kepada siswa. Tidak seperti kertas putih, tidak tahu apa-apa, siswa itu kita bebas menuliskan mau biru-biru, mau merah-merah, mau hitam-hitam, jangan. Tapi bagaimana siswa itu punya bakat minat yang dia bawa dari awal, dari sejak dia lahir gitu. Dia punya potensi, tugas kita adalah mengembangkan potensi itu. Dia punya potensi, kita hanya memotivasi, memfasilitasi bagaimana caranya supaya bakat itu berkembang lebih baik lagi. Nah itu yang harus jadi titik poinnya itu pada siswa itu. Tapi secara overall, secara keseluruhan Bu Mela keren, bagus. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya bisa dilihat banyak orang, menjadi pembelajaran buat masyarakat banyak, kan begitu bermanfaat, berkah ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Mela. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mela. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.